Nah, meninggal ya berarti ya termasuk warisannya juga. Ketika dia terima warisan dia kaget. Asetnya kelihatannya segini, taunya di balik itu daftar utangnya segitu banyak. Mikir dong, terima enggak ya? Nah, itu juga. Oke, next. Next. Next slide, Bu Next Lorinja. slide. Oke. Nah, oh ya, kita batasin dulu ya, Bu ya. Kenapa saya katakan di sini hukum perdata? Sebab di Indonesia itu khusus untuk hukum waris ya. Masih belum unifikasi. Maksudnya unifikasi itu satu hukum yang berlaku untuk semua golongan. Ini memang kita sejarah hukumnya itu masih dari sananya ya, dari zaman Belandanya itu ya udah membagi kita itu dalam beberapa golongan hukum. Ada golongan hukum untuk yang orang Indonesia asli, orang-orang Tionghoa, orang-orang Kristen, atau orang-orang Timur asing. Nah, itu yang membuat kita itu berbeda-beda. Orang Muslim misalnya ya. Sekarang kan sampai sekarang ada pengadilan agama. Nah, hukum adat masih berlaku di beberapa daerah. Nah, kita sepakati dulu bahwa kita yang Kristen dan atau juga yang orang Tionghoa, kita adalah tunduk pada hukum perdata ini ya, hukum yang sebetulnya yang inilah hukum nasional yang sekarang di pengadilan-pengadilan dijalankan itu ya base-nya base hukum perdata ini. Kita supaya jangan lari ke sana sini. Kalau kita nanti ceritanya hukum adat yang mungkin di Batak beda dengan Manado beda atau apa, nah itu jadi lebar sekali. Oke, lanjut. Di dalam buku hukum perdata itu ini nih kalau di toko buku yang kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Susah ya, kabur ya. Sebelah sini, Pak. Sebelah kanan, Mbak, kiri Bapak tangannya. Oh iya, nah. Ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini kalau di buku di toko buku beli ini nih tuh tebelnya mungkin setebal Alkitab juga ini udah basah-basah gini soalnya saya udah terlalu sering buka tutup. Nah, itu tentang pewarisan ini diatur dalam hukum perdata buku 2. Nah, yaitu tentang mulai dari pewarisan kematian, surat wasiat, pelaksanaan, hak pikir, menerima atau mendapat warisan, pemisahan harta dan peninggalan yang tidak terurus. Nah, nanti kita juga usahakan supaya ini kan masih dalam artian basic ya. Basic, jadi kita akan membicarakan hukum waris pada tingkat yang dasar dulu. Jadi tidak sampai ke detail-detail pembagiannya, tapi secara umumnya aja. Ya, supaya jangan sampai bikin pusing matematika banget gitu loh istilahnya. Ya. Oke, next. Oke, nah itu tadi pluralisme hukum waris di Indonesia ya. Bagi Indonesia pada pokoknya berlaku hukum adat yang berpengaruh Islam itu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman Muslim itu kan ada juga yang ke kantor gitu ya. Pak, saya mau bikin wasiat. Boleh juga. Istilahnya itu penundukan hukum. Dia boleh aja. Dia melakukan penundukan hukum supaya dirinya diberlakukan hukum nasional, sehingga dia tunduk pada hukum perdata dan dilakukan pembagian berdasarkan hukum perdata. Ataupun dia pada waktu nanti dia meninggal, yang Muslim itu teman Muslim pengen diberlakukan cara pembagian hukum nasional boleh aja, tapi kalau saudara-saudaranya yang itu menggugat secara pembagian Islam kan rada beda ya sama hukum perdata. Nah, itu mereka akan menggugat melalui pengadilan agama. Nah, nanti persoalannya jadi lain. Nanti pembagiannya ya berdasarkan keputusan pengadilan agama itu. Ya. Nah, kita orang-orang Tionghoa, terus Kristen, apa dianggapnya diberlakukannya hukum waris dalam hukum perdata. Ya, lanjut. Oh ya, sebetulnya terbukti bahwa masih ada pluralisme dalam hukum waris itu kaitannya sebetulnya di dalam bagiannya itu adalah bagian hukum keluarga.
bagian hukum keluarga di Indonesia itu salah satunya itu nanti lari kemana? Ke undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan kita memang betul asasnya misalnya kalau di hukum perdata kan monogami mutlak ya. Kalau di sini di undang-undang perkawinan monogami dengan perkecualian kan. Boleh kawin lagi dengan syarat tertentu. Atau misalnya dia sah menurut agamanya, dia masih menetapkan sah menurut agamanya. Jadi ada yang ke catatan sipil, ada yang ke apa itu KUA. Sedangkan catatan sipil kan sebetulnya turunannya daripada ini ke linknya itu ke perdata ini, ke pengaturan di dalam hukum perdata. Sedangkan KUA kan larinya ke pengadilan hukum agama Islam. Bentar, minum dulu ya, bentar. Oke. Nanti kita akan mengenal ada dua macam pewarisan. Pewarisan yang karena kematian, yang seperti pada umumnya, dan ahli warisnya itu nanti adalah warisan undang-undang. Nah, kemudian adalah pewarisan testamenter atau pewarisan berdasarkan wasiat. Ini nih yang tadi saya lupa bahannya itu, sebenarnya kita udah bikin tapi lupa dikasihkan. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan yang masalah wasiat ini. Oke. Pewarisan undang-undang. Ya, jadi ini yang sekarang istilahnya pewarisan yang secara umum ya, orang meninggal, kemudian diaturnya gimana sih? Nah, itulah yang kelompok-kelompok di dalam undang-undang itu dibagi. Nah, kita itu akan nanti tahap ini kita akan mengatur pada main di golongan 1 dulu ya. Golongan 1 itu siapa sih? Anak-anak dan keturunannya atau suami istri pewaris. Jadi intinya keluarga inti lah. Kalau kita keluarga inti, suami, istri, punya anak-anak. Nah, itu kita akan main di situ dulu yang simpel dulu lah. Lanjut. Oke. Di dalam pasal 874 KUH Perdata, nah ini basicnya bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan segala ahli waris, sekalian ahli waris menurut undang-undang. Sekedar terhadap itu memang ini bahasanya rada aneh karena terjemahan. Dengan surat wasiat tidak telah diambilnya satu ketetapan yang sah. Jadi kalau misalnya di dalam pewarisan ternyata ada wasiat, itu wasiat itu yang didahulukan. Jadi yang di undang-undang justru ngatur nanti wasiat. Nah, oke. Cerita tentang wasiat ini saya nanti di segmen terakhir aja ya, di balik ya. Oke, next. Nah, jadi pewarisan itu hanya berlangsung karena kematian. Jadi kematian gimana? Karena kematian yang alami atau kematian yang ada putusan hakim tentang kemungkinan meninggal dunia. Nah, apa sih maksudnya gimana? Pernah ada satu kasus di gereja kita, seorang istri datang ke kantor saya, bilang, Pak, ini gimana ya? Saya tuh 5 tahun lebih lah katanya. Suaminya mengaku kerja di Sulawesi. Tapi sampai sekarang tuh nggak bisa dihubungin. Apakah dia masih hidup? Apakah dia meninggal dunia? Gosipnya katanya meninggal dunia, Pak. Tapi terakhir, wah gimana ya? Jadi kenapa? Karena ini menyangkut nasib anaknya ini loh. Selanjutnya bagaimana? Apakah dia juga mau menikah lagi ataupun aset-asetnya atau apa gini nggak jelas gitu loh. Kalau misalnya aset atas nama suaminya, dia mau jual atau mau jaminkan ke bank, itu kan perlu persetujuan suaminya. Nah, ini suaminya masih hidup apa masih meninggal? Sudah meninggal. Nah, itu dia akhirnya harus mengajukan kepada pengadilan negeri tentang kematian, kemungkinan kematian daripada suaminya karena ketidakhadirannya itu sampai 5 tahun lebih nggak pulang-pulang atau apa. Nah, dinyatakan meninggal dunia. Nah, sehingga dengan putusan hakim itu dia berhak sebagai pewaris.
Nah, kalau kematian perdata itu ya itu kalau ada kasus kasus-kasus dalam berkaitan dengan hukum dan hakim di dalam putusannya itu mencabut hak-hak perdata daripada orang tersebut. Ya. Terus prinsipnya orang tidak dapat meneruskan warisan yang belum terbuka juga dalam perjanjian kawin. Jadi kalau warisannya belum terbuka ya pasti otomatis ya orang nggak bisa bilang bahwa dia terima warisan ataupun belum terima warisan karena prinsipnya warisan itu harus orangnya udah mati dan kemudian dilakukan pembagian waris itu sendiri. Dan itu dinyatakan warisan terbuka. Lanjut. Nah. Maaf Pak, macet. Macet. Oke, sambil macet. Sambil bagian. Oh. Nah, ini sambil karena ini macet ya, sambil menjawab pertanyaan dulu nih, sambil ada satu pertanyaan awal dulu. Nah, kalau di dalam lanjut nggak Bapak? Di dalam hukum waris perdata itu tidak membedakan antara laki dan perempuan. Ini pertanyaan yang pertama sambil saya jawab ya, sambil jalan sambil saya jawab pertanyaan pertama daripada itu mana ibu siapa tadi? Mana tuh tadi? Sorry, Ibu Eva Sulianti ya. Nah, jadi pembagian harta apakah sama besar? Kalau menurut hukum perdata, jawabannya ya, Bu. Tidak dibedakan laki dan perempuan. Juga nanti ini sambil saya loncat sana sini, mungkin juga nanti topik yang sama akan dibagi ke belakangnya, tapi nggak apa-apa sambil dengar gitu. Jadi di dalam hukum perdata itu tidak dibedakan. Mungkin di hukum adat tertentu dibedakan. Atau di kalangan orang Tionghoa sendiri secara tradisional ada tuh yang bikin wasiat ke saya ya. Anak lakinya 2:1 ya. Anak laki bagiannya lebih besar daripada anak perempuan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana itu efek hukumnya kayak gitu ya. Terus apa namanya, ada anak sah dan anak luar kawin. Nah, anak luar kawin tuh gimana sih? Nah, ya nanti kita atau saya jelaskan sambil saya jelaskan langsung ya di sini ya. Jadi misalnya anak-anak yang luar kawin itu anak-anak yang kebetulan istilahnya MBA ya, MBA tahu ya Bu ya, married by accident. Nah, dia lahir waktu itu belum bikin suratnya, jadi dan diakui dulu sama ibunya, mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dan kemudian diakuin oleh ayahnya. Nah, itu anak luar kawin yang sah secara hukumnya. Tapi kalau dia tidak diakui oleh ayahnya, berarti dia cuma punya hak waris daripada ke ibunya saja. Oke, lanjut ke ini slide ini ya. Penerima warisan. Penerima warisan dengan alas hak umum berarti dia dia berarti menerima aktiva dan pasifanya, yaitu ya tadi ya ada yang juga saya lihat ada pertanyaan, terima utangnya enggak sih? Iya jelas dong, aset dan utang. Jadi saya ingat nih, saya sambil jelaskan, ada satu kasus kebetulan adik kelas saya di Cirebon dulu punya kasus, dia datang ngobrol dan ternyata dia kan ya maaf dia menikah 2 kali gitu loh, dan tapi kebetulan suaminya meninggal kemudian dan suami yang kedua itu bawa anak-anaknya lagi. Nah, ketika anak-anaknya itu nuntut warisannya dia. Nah, saya bilang, kamu punya aset terus punya utang nggak? Iya, dagangan saya ada utang di bank. Ya sudah, buka aja. Jadi kita hitung-hitungan asetnya dia plus utang-utang di bank. Jadi warisannya itu minus. Ya enggak? Nah, mau enggak masalahnya yang terima warisannya aktiva dan pasifanya?
Nah itu tinggal dia dihadapkan aja, mau nggak kayak gitu. Oke, itu menjawab juga pertanyaan. Ada beberapa ibu yang kalau ada yang pertanyaan kalau punyanya utangnya gimana? Ya utangnya, nah itu ya, hati-hati ya Kak. Kita bikin utang KPR kayak gitu. Kan di dalam perjanjian KPR itu apa kredit pemilikan rumah, ibu nggak berhenti sampai begitu ibu meninggal saja loh, atau bapak meninggal kayak gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai ahli warisnya, kecuali utang itu dijamin dengan asuransi ya. Kadang-kadang ada yang begitu itu ditutup sama asuransi kayak gitu. Oke. Nanti sebentar. Nah itu. Jadi, nah penerima warisan dan alas hak khusus menerima aktiva aja. Oh, nah ini untuk yang di penerima hibah wasiat. Nah ini yang kalau tadi kita bikin testamen atau wasiat, nah menunjuk orang-orang tertentu, dia dapatnya aset-aset tertentu. Nah itu bisa jadi positif ya. Oke, lanjut next. Next, Bu Lorinca. Bu Lorinca udah Bu? Iya, ini agak macet. Mungkin dari panitia yang lain bisa bantu kali ya. Waduh, Co-host. saya nggak jadi co-host lagi. Sudah Pak, saya sudah jadiin co-host Pak. Oh, tapi saya nggak bawa itunya. Mungkin Bu Mika bisa bantu ya. Bu Mika. Bu Mika. Halo Bu Leo, mungkin di close dulu. Saya coba bantu. Di close dulu. Ini sudah slide keberapa? Saya coba share dari sini. Slide keberapa ini ya? Sembilan Bu, 9. Oke ya, sebentar. Ya. Nih. Oke. Kematian. Bentar ya. Oke, sambil menunggu. Sampai mana tadi Pak? Ya. Lanjut setelah ini Bu. Ya ini Pak. Oke. Ini ya? Yuda. Bukan, ini? Sebelum itu Bu. Sebelum. Bu. Ini ya? Nah, ya, oke. Ya ini. Oke, ya. Ya. Silakan Pak. Ya. Oke, sambil. Nah, tadi udah utang warisan, apakah warisan bisa dibuat sebelum kita meninggal atau otomatis itu tadi ya. Nanti ini tentang wasiat berarti ya. Bila bagaimanakah pembagian waris bila mana orang tua satu kawin diberkati di gereja, kawin hanya diberkati di gereja, kawin tidak dan sipil. Oh, oke. Nanti tentang administrasinya. Oke, jadi lanjut tentang harta warisan itu sendiri ya. Harta warisan itu tidak memandang asal-usul harta peninggalan dalam masalah mengatur pewarisan. Nah ini ya, kita itu rada unik nih undang-undang perkawinan yang sekarang ini sebetulnya. Karena undang-undang kalau di dalam hukum-hukum perdata yang sebelumnya, sebelum undang-undang perkawinan itu jelas sekali kalau orang kawin ya, kalau nggak ada perjanjian pisah harta pasti campur harta, persatuan harta perkawinan. Jadi harta suami plus harta istri diublek jadi satu. Nah itulah yang jadi harta warisannya. Nah berbeda justru kalau undang-undang perkawinan itu yang sekarang itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 justru menganut kalau misalnya prinsip-prinsip harta bawaan. Jadi ada unsur hukum adatnya, harta bawaan suami, harta bawaan istri, dan dia itu yang menjadi harta persatuan adalah apa? Harta yang diperoleh selama perkawinan aja, gitu loh. Tapi
secara umum semua pada menganutnya ini persatuan harta ya. Jadi harta suami, harta istri diublek jadi satu menjadi harta ya, warisannya. Kecuali disimpangi dengan perjanjian pisah harta. Nah, tentang perjanjian pisah harta ini sangat menarik ya sebetulnya. Kenapa? Tren-tren anak muda belakangan ini itu banyak yang menikah dengan membuat perjanjian pisah harta belakangan. Kenapa? Nah, karena yaitu karena istilahnya orang sekarang itu susah dipegang janjinya gitu atau dipegang ya. Tahu-tahu dia punya selingkuhan ataupun apa ya segala macam. Nah, bagaimana yang perempuan yang udah punya duit ataupun lelaki yang punya duit diam-diam takut dibawa lari istrinya. Nah, bikin perjanjian pisah harta itu. Supaya apa? Supaya itu nanti kalau misalnya dia mempunyai harta ataupun punya anak, punya warisan atau apa, itu lebih terjamin diatur dengan perjanjian itu sendiri. Nanti itu dalam sesi tersendiri perjanjian kawin nanti kapan waktu kita akan bahas isi-isinya juga. Itu menarik sebetulnya. Ya, oke, lanjut. Oke. Masuk Nah. lagi ini. Ya. Iya ini, Pak. Oke. Nah, tadi ya. Jadi ini sekaligus nanti menjawab ada satu pertanyaan daripada Ibu siapa ini? Ibu Tomo atau Pak Hutomo nih nanti. Iya, Ya, jadi syarat menjadi ahli waris undang-undang ditunjuk menjadi ahli waris yaitu tadi ya karena berdasarkan hibah wasiat itu baik keluarga sedara atau apa dan telah lahir saat warisan terbuka ya. Jadi harus meski kalau belum lahir ya dia pasti bukan orang yang tidak patut mewaris. Istilahnya itu itunya onward the gate ya. Nah, itu misalnya apa? Misalnya ada anak kita tahu-tahu dia pengen nuntut warisan, nggak cuma marah-marah aja, tahu-tahu pengen ada indikasi ya melakukan kekerasan, melakukan apa. Nah, itu sebetulnya secara hukumnya itu nggak patut mewaris. Nah, itu bisa tidak dapat warisan. Terus tidak menolak warisan juga dan tidak dicabut haknya oleh pewaris ya. Nah, tidak dicabut haknya pewaris bisa melalui apa? Melalui hibah wasiat ya, melalui wasiat yang dia tuliskan. Nah, terus di sini dipertanyakan sama Pak Hutomo ini. Nah, ini ya, bagaimanakah pembagian waris bila mana orang tua meninggal terhadap satu kawin diberkati gereja di catatan sipil, kawin hanya diberkati gereja, kawin tidak dicatat di gereja dan tidak. Oh, gini. Prinsip perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan kita itu adalah dikatakan di dalam mana tadi buku kita sebentar. Undang-undang perkawinan ya, kita baca di pasal 1 kita ya. Nah, pasal 2 daripada undang-undang perkawinan kita itu menganut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau istilahnya kita di notaris juga dalam kegiatan sehari-hari patokan formalnya apa? Bukan surat perkawinan gereja yang dipakai, yaitu apa? Selain gereja, tapi yang jauh lebih penting adalah akte pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Ya, itu. Terus bagaimana pembagian waris bila mana kedua orang tua meninggal dan tidak punya anak? Oke. Nanti itu sesi pembagian nanti kita itu. Nih, terus. Nah, ini mohon penjelasan kalau kita beli rumah sebelum nikah atas nama istri dan setelah menikah dibuat akte rumah tapi oke, nanti. Ya, oke. Lanjut. Sementara itu.
sambil pertanyaan, ada beberapa nanti yang sesi berikutnya kita akan bahas. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lain juga. Macet lagi. Lanjut Oke. Bu Nanitan. Nah ini tadi yang menjelaskan siapa sih orang-orang yang nggak boleh menjadi ahli waris karena masalah-masalah hukum ini ya. Satu, mereka yang telah dihukum atau karena dipersalahkan mencoba membunuh atau mencoba membunuh pewarisnya ya, bukan orang lain ya, urusan dia dipidana karena urusan hukum. Kalau tidak ada sangkut pautnya, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan atau membuat pengaduan palsu atas diri pewaris juga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat. Nah, mereka yang menggelapkan, merusak, atau memasukkan. Nah, ini nomor 4. Menarik nih yang nomor 4. Karena sebetulnya gini, ini belum lama ini ada yang tanya ke saya, Pak, teman saya katanya menurut dia nih, menurut temannya gitu loh, dia itu dapat surat wasiat dari orang tua. Ya enggak? Katanya di orang tuanya di mejanya waktu meninggal itu ada tulisan katanya di lacinya, yaitu rumah X buat ini, sahamnya di PT ini buat sini. Sekarang siapa yang berani menjamin bahwa surat wasiat itu palsu atau tidak? Kan memang harus uji forensik. Tetapi kalau sampai ternyata memang itu surat itu palsu, berarti kan dia kena pidana. Ya enggak? Berarti membuat keterangan palsu atau akte surat palsu. Nah, dia termasuk orang-orang yang tidak dapat mewariskan. Nah, tadi yang soal surat wasiat palsu itu nanti seharusnya kalau misalnya dia orang tua kita itu udah bikin kayak gitu, harus segera bawakan ke notaris. Nah, nanti kita lanjut. Oke. Nanti yang resign nanti ya. Ini sambil jelaskan, tolong ditulis kolom chat sambil kesana sini aja tuh. Oke. Apakah wasiat bisa digugat berdasarkan? Oh, bisa aja ya. Nanti kita terima warisan. Seorang warisan dapat warisan secara murni dengan hak istimewa mengadakan pencatatan penerimaan warisan, menerima apa adanya, meliputi aktiva dan pasiva. Ya tadi ya. Nah, jadi gini, ketika Anda menerima warisan itu sebetulnya kan terima utang dan piutang juga ya. Nah, boleh mikir nggak? Boleh. Nanti mengajukan keberatan boleh nggak? Boleh sebetulnya. Mengajukan mana? Ke pengadilan. Wah, saya nggak mau lah Pak Hakim. Saya mikir saya tolak aja. Itu boleh mengajukan itu ya. Oke, lanjut. Nah itu hak menerima warisan, daluarsanya 30 tahun sejak terbukanya warisan. Gitu ya. Jadi kebetulan Anda ada anaknya tinggal di luar negeri nih. Udah nggak berkunjung ke Indonesia sampai sekian puluh tahun. Lupa bahwa orang tuanya dulu meninggal, udah itu persis 31 tahun kemudian dia datang. Nah, itu udah dikuasain yang lain-lain ya udah daluarsa ya. Oke, si waris yang menolak masih jika menerima selama warisan itu belum diterima dengan tidak mengurangi hak. Oke, lanjut dulu deh nanti. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi yang seperti saya bilang itu, menolak warisan boleh nggak sih? Boleh aja, ya nggak? Kalau ternyata dia pikir, oh dia udah cukup kaya. Kebanyakan kalau yang terjadi belakangan ini, saya lihat ya, trennya ada bagus juga tuh. Kakak-kakaknya yang udah, ataupun adiknya yang udah lebih mampu, Pak, saya nggak mau ambil deh warisan itu, biarin bagi-bagi ke adik saya. Nah, secara mekanisme hukumnya ya kayak gini. Dia harus bikin pernyataan secara tegas
di persidangan gitu ya menyatakan untuk bahwa dia menolak warisan kayak gitu. Nah, tetapi dalam prakteknya caranya gimana? Ya udah intern aja. Misalnya ya ada sebuah rumah jatuhnya ahli warisnya adalah ABC. Nah, ABC tapi karena A dan B itu udah cukup mampu, dia akan kasihkan ke C kan. Ya sudah, nggak usah bikin penolakan warisan. Dia bikin aja ke notaris atau PPAT-nya, dia bilang, Pak, saya mau bikin akta pembagian harta bersama untuk menyerahkan rumahnya A dan B kepada si C. Ya, itu jadi jauh lebih praktis daripada Anda lari ke pengadilan menolak warisan itu sendiri. Oke, sebelum lanjut next. Oh itu, ini terlalu itu Hariden. Nah itu, jadi setiap ahli waris berhak memajukan gugatan memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar hak menguasai sebagian atau seperti itu. Oke, nah maksudnya kenapa ini? Nah ini nih, ini istilah ilmiahnya, istilahnya hukumnya itu hereditatis petitio. Nah, jadi prinsipnya semua warisan bisa digugat nggak? Tadi ada pertanyaan tuh, apa wasiat bisa digugat enggak? Bagian-bagian waris itu bisa digugat nggak? Bisa digugat. Kenapa? Jadi ceritanya gini, kebanyakan digugat itu ya, sambil langsung saya terangkan. Jadi kadang-kadang kan ya itu orang tua menganggap bahwa merasa si anak ini lebih baik daripada si anak yang lain. Dia tulis di dalam hibah wasiatnya itu, si Anu dapat rumah ini. Nah kalau sampai anak yang lain merasa tidak adil, istilah hukumnya itu ada bagian minimal legitimi porsi. Itu dia merasa bagiannya itu, gua tuh harusnya bagiannya kan lebih gede daripada si itu, atau bagiannya kan ada bagian yang tidak boleh dikurangin. Nah, bagian minimal tidak boleh kuranginya, itulah namanya legitimate porsi, dan itu bisa dituntut melalui pengadilan. Kalau Anda ingat, kalau ibu-ibu yang mungkin dulu pernah kasus Susana artis itu meninggalkan warisan. Taunya dia sudah bikin surat wasiat. Semua asetnya dia itu dikasihkan ke suaminya ya, kalau nggak salah ya. Sehingga Kiki Maria anaknya itu menuntut haknya di pengadilan. Yaitu menuntut legitimate porsi, bagian yang sebetulnya harus dapat, masa anaknya nggak dapat sama sekali, dikasihkan ke suaminya semua kayak gitu. Ya. Oke. Nah, terus ini sambil lewat ya, ini ada yang muncul juga pertanyaan nih di chat room. Wanita yang tidak menikah ketika yang bersangkutan meninggal, warisannya gimana? Nah, tidak menikah kan tapi punya saudaranya. Ini belum lama ini saya lagi menyelesaikan kasus juga. Kebetulan dia meninggal di Kemang Pratama, tapi dia tidak menikah. Jadi rumahnya yang di Kemang Pratama dikasihkan siapa ahli warisnya? Ya udah kiri kanannya, saudara-saudara adik-adiknya ini, adik atau kakaknya dia di kiri kanannya. Ya. Oke, lanjut. Nah, proses pembagian warisnya itu bisa karena kedudukan sendiri atau menggantikan tempat. Nah, ini tadi kan kita kan udah sepakat bahwa ini topik ini hari ini adalah sampai golongan 1 doang. Golongan 1 itu ya suami, istri, anak-anak. Nah, jadi misalnya ini mewariskan kedudukan atau haknya sendiri terpanggil menjadi ahli waris. Pembagian warisnya kepala demi kepala. Ya, jadi suami, istri. Nah, kalau misalnya salah satu meninggal dunia ya otomatis dong
si istrinya plus anak-anaknya itu akan menjadi ahli warisnya. Nah, kemudian ternyata ada yang meninggal terlebih dahulu, misalnya ya, seharusnya adalah kemudian ketika suami istri ada anaknya adalah ABC, si A ini udah meninggal duluan, si A ini padahal udah punya anak lagi, yaitu ABC D dan E. Nah, maka D dan E inilah yang akan menggantikan tempat daripada si A itu. Lanjut. Nah itu ya. Jadi orang tadi ya siap penggantian tempat digantikan. Tadi ada yang ini menjawab pertanyaan siapa tuh? Nggak tahu yang mana, saya lupa. Gimana nih kalau itu? Nah ini penggantian tempat ini ya, digantikan telah mati terlebih dahulu, menggantikan keturunan sah dan memenuhi syarat sebagai ahli waris. Lanjut. Oke, bentuk-bentuk penggantian tempat tadi udah ya. Ini golongan 1 terus ke bawah, kalau golongan itu sampai derajat ke-6. Nah, nanti kalau tentang golongan-golongan itu 2 dan seterusnya itu nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Oke. Warisan undang-undang. Nah ini nih. Ahli waris itu terdiri dari keluarga saudara baik sah atau luar kawin dan suami atau istri yang terlama ya. Tadi yang tentang anak luar kawin itu ya kita udah bahas. Jadi anak luar kawin yang gimana? Anak luar kawin yang diakuin ya. Gitu. Terutama di kalangan orang-orang Tionghoa itu sering tuh. Pak, ini saya kawin adat dulu. Gitu. Saya susah, saya baca, loh kok ini enggak, ternyata di akte nikahnya itu akte lahirnya itu coba dibaca pasti bunyinya adalah ini misalnya adalah anak luar kawin daripada ibunya yang bernama bla bla bla. Tapi di akte catatan sipil itu tidak ada lanjutannya. Harusnya kalau yang lengkapnya yang diakui oleh, tak ada kolom tersendiri diketik sama petugas catatan sipil di samping kiri biasanya, yang diakui oleh bapaknya tuan bla 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 tanggal berapa. Jadi nah itu jadi sah itu anak itu. Nah, yang sering jadi pertanyaan, saya jadi ingat nih, muncul ya. Bagaimana dengan orang-orang, kebetulan kan kita itu orang-orang Kristen, orang-orang yang sangat baik hati. Kenapa? Sering terjadi mungut atau ngampu anak orang lain. Nah ini bisa jadi persoalan hukum ya, anak orang lain. Karena kalau misalnya dia sejak dari kecil sampai besar kemudian itu secara pernah ada putusan Mahkamah Agung itu dianggap sebagai anak diadopsi. Apakah konsekuensi daripada seorang anak yang diadopsi? Nah ini jadi hati-hati ya. Jadi kalau ibu-ibu saya pengen nih mengadopsi anak, itu jangan sembarangan karena itu punya akibat hukum. Akibat hukum terhadap apa? Terhadap pewarisan ini. Bahwa kalau adopsi itu sah menurut hukum, maka dia merupakan setara dengan anak sah sehingga dia akan mendapatkan hak warisnya. Ya gitu. Jadi kalau pengen nolong ya mungkin ya lakukan menolong, tapi kalau pengen mengadopsi ya itu ibu-ibu harus perhatikan akibat hukumnya. Oke, sambil itu pertanyaan tadi. Oke. Anak-anaknya ada 3 anak, masing-masing dapat warisan, sedangkan anak bungsu punya 2 anak tapi cerai. 2 anak ikut ibunya lagi, bapaknya menikah lagi, pergi keluar Jawa, rumah dikuasai, dikontrakan hasilnya. Padahal menurut bapak itu harus dikeluarkan sebagai anak yang masih remaja, bingung sebagai bapaknya tidak punya nyali untuk mengambil balik. Nah ini kalau kayak gini ya udah perbuatan melawan hukum ya, ibu yang di Semarang nih, Ibu Widiasi ya. Ini udah kasusnya udah bukan masalah diwarisnya lagi, ini kasusnya udah perbuatan. Ini persis seperti belum lama ini saya juga diceritakan ada itu ada rumah sebetulnya sih bagian daripada ayah saya katanya, karena yang saudara yang lainnya meninggal, tapi
memang yang berhak juga pamannya juga katanya. Tapi surat sertifikatnya itu sekarang ada di pamannya, dikuasain. Gimana caranya Pak? Dia ditemuin pamannya susah. Ya itu urusan hukum. Berarti maksudnya urusan hukum gimana? Satu, mediasi dulu. Misal mediasi nggak bisa juga ya udah. Mau pakai pengacara dia pakai somasi, disomasi dulu. Kalau nggak bisa juga ya udah laporin aja polisi penggelapan. Ya enggak? Itu. Oke, lanjut. Oke, bentar sambil. Tolong di Oke, sambil sebelum ini kelewat ya. Jadi ini mohon penjelasan kita bila kita beli rumah sebelum menikah atas nama istri dan setelah menikah dibuat akte rumah tetapi tetap atas nama istri ya. Apakah rumah menjadi harta gono gini? Oh ya. Jadi gini, dalam prakteknya pas kalau misalnya tanggal menikahnya itu aset itu dibeli di sertifikatnya ya, di bunyinya misalnya tahun 74. Kemudian Anda menikahnya tahun 80. Nah, itu terlalu lama misalnya. Ya, oke lah, misalnya di tahun 90 dan menikahnya 96 atau 97 ya berarti kan harta ini diperoleh sebelum itu. Kalau misalnya dijual ataupun apa tidak perlu persetujuan suami. Ya, itu ya. Oke. Apakah warisan bisa dibuat sebelum oke. Nah, ini. Oke. Nanti sambil itu. Keluarga saudara sah dan luar kawin. Lanjut. Nah, tadi luar kawin udah ya tadi ya. Lanjut. Keluarga saudara sah dibedakan jauhkan. Oke. Nah, secara umum nanti kita akan tahu bahwa di sistem hukum perdata kita itu mengenai namanya golongan 1, sistem penggolongan ahli waris, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah, kalau yang secara umum itu ya itu kita itu ya suami istri dan anak-anak itu kelompok golongan 1. Kalau kelompok 2 itu sudah ini orang tua ya ke atas sama saudara kiri kanan kita. Oke. 3 makin rendah kakek nenek, di atasnya kelompok 4 paman dan bibi. Ya, lanjut. Ya tadi ya, ini terus. Oke. Oh ya ini ya. Tadi ya golongan 1. Sorry, sebelumnya. Oke, jadi golongan 1 itu anak dan keturunan anak atau suami atau istri yang hidup terlama ya. Ini contoh simpelnya kayak gini. Misalnya ini suami meninggal, tinggal istri dan anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bagiannya adalah 1/8. Nah, tapi ini secara bagiannya. Tapi dalam prakteknya, nah ini supaya ibu-ibu tahu ya. Jadi sekalian langsung saya larikan ke itunya ya. Praktek dalam tugas-tugas saya sebagai notaris. Jadi ketika seorang meninggal itu kita biasanya kita minta akte kematiannya dulu, akte kematian daripada si P ini ya misalnya ya P-nya. Nah, akte kematian kenapa? Karena kita perlu cek wasiat di kehakiman. Nah itu di kehakiman minimal sudah 30 hari dari setelah meninggalnya si P ini baru bisa di dalam sistem administrasi hukum itu bisa ketahuan apakah si P meninggalkan wasiat atau enggak. Nah, nanti kalau misalnya meninggalkan wasiat bagaimana, kalau tidak gimana. Nah, kalau jika tidak meninggalkan wasiat berarti ya udah saya sebagai notaris bikin bahwa ini kan nanti anak-anak menyatakan oh dulu papanya pernah menikah dengan si A dengan anaknya masih hidup semua sekarang adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga ini ya bagiannya 1/8. Tapi kan kita kan tahu tadi bahwa sebetulnya prinsipnya kita kan menganut persatuan harta. Jadi gimana? Jadi istrinya dapat separuh dulu, separuh
daripada aset yang sebagai warisan, baru setelah itu tambah 1/8 bagiannya. Ya, nanti ini hitungan-hitungan nanti lebih bagus nanti pada sesi-sesi berikutnya lah nanti. Cuma secara umumnya kayak gitu. Nah, kalau ada wasiat, nah sekaligus saya bahas tentang wasiat. Wasiat ini apa sih? Nah, tadi beberapa pertanyaan tadi di sini ada kan. Pak, bisa nggak sih kita bikin surat sebelum anak-anak kita meninggal untuk pengen dibagi rata? Malah bukan dibagi rata lagi. Ada yang pengen, ada kasus ya ini maaf ya, itu orang tuanya itu saking tuanya begitu kuat ceritanya, dia itu taat pada Tuhan atau apa, dia tidak ingin anaknya meninggalkan Tuhan dalam artian pindah ke seberang, sampai anaknya yang pindah ke seberang dia buatkan hibah wasiat bahwa yang dapat wasiat adalah waris adalah siapa? Yang tetap mengikut Tuhan Yesus, yang tidak nol. Aduh, saya bilang kasihan juga tuh. Enggak, katanya tetap saya bikin. Nah, boleh nggak di dalam wasiat? Boleh aja, ya enggak. Tapi sejauh nantinya anak yang pindah ke seberang itu tidak menggugat, ya urusannya nanti. Kalau misalnya dia nggak terima sama bapaknya, ya dia bisa nekat aja mengajukan pengadilan, bisa nggak? Bisa terjadi. Ya, nah jadi cerita tentang wasiat nih. Wasiat itu ada macam-macam. Ada wasiat namanya wasiat holografis, wasiat umum, dan wasiat darurat. Ya, secara gampangannya gitulah. Wasiat holografis itu gimana? Nah, wasiat yang ditulis tangan, kemudian dititipin ke notaris. Kalau ada apa-apa, saya operasi meninggal, tolong Pak Notaris buka ya, ataupun saudara saya nanti boleh buka. Itu isinya apa. Pernah kejadian itu kayak gitu. Saya mengalami 2 kali. Satu, seorang ibu jemaat sebuah gereja menghubungi saya segera, Pak, tolong ya Pak, saya besok mau operasi. Ini saya ada bikin wasiat, nanti hanya boleh dibuka saya hidup atau setelah saya mati gitu loh. Itu kemudian kita bikinkan aktenya, namanya akte van de pot, akte penyimpanan. Kemudian dibuat aktenya dan kemudian dilalahnya meninggal. Jadi ya udah kita buka, dan ya kebetulan kalau memang notaris sih udah tahu isinya bahwa dia tuh masih tahu bahwa hartanya dikasihkan ke siapa-siapa, tapi ada tulisan asli ya. Atau wasiat umum. Wasiat umum itu dia datang ke notaris. Pak, saya mau bikin wasiat. Dia datang, dia mengatur pembagiannya gini. Nah, itu ini ya tadi yang pertanyaan siapa, Ibu Nunuk, bahwa apakah warisan bisa dibuat sebelum kita meninggal? Itu bisa, itu namanya hibah wasiat. Oke. Nah, terus pembagiannya berapa ataupun objek, berdasarkan objek tertentu ya. Tadi yang makanya kan tadi menunjuk objek tertentu itu boleh juga. Rumah yang A. Nah, rumah di Kemang buat si itu, rumah yang di mana buat ya apa? Kan ada cerita lucu kan soal penunjukan ini. Ada seorang kakek mau meninggal kan, ada ayah meninggal. Dia bilang ke istrinya, nanti yang di Kuningan lantai 1 sampai 10 itu punyanya si itu ya Amir misalnya. Nanti yang di di Kuningan, terus di Pasar Minggu katanya punya si Budi, yang di mana di Cirebon itu atau yang di mana lah, Ciledug, berarti kan si Jakarta juga ya. Itu punyanya si Charlie. Waduh, tetangganya yang lagi dengerin itu, waduh hebat banget nih, ninggalin banyak banget nih warisannya. Taunya ditanya kan istri, hebat banget ya suami lu ninggalin. Bukan, itu mah pembagian daerah penjualan susu kedelai katanya. Waduh, ternyata bukan pembagian waris ya. Oke. Terus apa lagi tadi soal darurat, wasiat darurat.
Nah, ini apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini ya. Ini pernah terjadi loh. Ini ya beneran seorang asing dia tahu kondisi pandemi kayak gini. Dia ini kejadian nyata, Bu. Orang Korea, kebetulan Korea. Saya juga tahu ceritanya setelah justru meninggal dunia. Jadi dia itu pikir COVID ini berbahaya sekali, jadi sehingga membuat hiba wasiat, bikin bla 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 bla. Ternyata dia meninggalnya bukan karena COVID. Dia meninggal dalam perjalanan meninjau pabriknya di Kendal. Nah, yang repot ini juga menarik sebetulnya. Dia sendiri sebetulnya Korea, tapi yang sudah masuk menjadi warga negara Indonesia, sedangkan suaminya adalah warga negara asing. Sorry. Ya, suaminya. Yang meninggal itu suaminya warga negara Indonesia, turunan Korea, istrinya adalah masih tetap Korea. Nah, ini persoalannya adalah apa? Persoalan ini jadi menyangkut siapa? Persoalan aset. Ya, jadi aset ibu-ibu yang anaknya sekolah di luar negeri, kemudian menikah sama orang-orang bule, ataupun menikah sama orang-orang di luar sana, orang-orang Cina, orang Korea, apa segala macam, kemudian berpindah ke warganegaraan, harus ingat, aturan di Indonesia sampai sejauh ini ya, bahwa pemilikan aset yang oleh WNA itu akan dalam 1 tahun menjadi hak negara. Jadi ketika sebuah pewarisan ya mengandung unsur asingnya, itu 1 tahun setelah itu harus dilepaskan. Jadi anak kita kombinasi nih, 2 anak Indonesia, 1 asing. Ahli warisnya kan berarti 3. Berarti ada unsur asingnya. Begitu masuk sebagai ahli waris, yang asing ini harus lepasin. Tapi kalau dia asetnya dalam bentuk properti, ini menjadi ada unsur asingnya ya berarti 1 tahun kemudian harus dilepaskan. Kan repot. Nah, itu yang kayak gitu yang jadi gimana caranya ya mungkin dengan hibah wasiat atau bikin hibah wasiat sebelum itu kasihkan ke anak-anak yang Indonesia, kemudian nanti secara intern bahwa nanti kalau sampai dijual apa yang di luar negeri bisa dapat itu jadi harus diperhatikan tuh. Atau alternatifnya adalah apa, Bu? Rata-rata ya ini yang tadi saya bilang, perjanjian nikah. Jadi kalau anak-anaknya mau menikah sama orang-orang asing, tolong dipertimbangkan soal bikin perjanjian nikah itu. Kenapa? Ini salah satu jalan untuk mengatasi aturan itu. Aturan bahwa 1 tahun setelah menikah, ada aset yang dimiliki oleh warga negara asing 1 tahun itu setelah itu harus dilepaskan. Ya. Oke. Lanjut. Tadi ini ya, tadi udah oke lah, terus. Oke, ini sih tadi tentang pancang demi pancang. Ini saya pengen menjawab pertanyaan ini ya, mudah-mudahan maksudnya ini bukan ya. Tolong dijelaskan mengenai joint account bank, deposito, bila mana salah satu meninggal dan diketahui sama bank akan memblokir dan tidak bisa diambil. Oh, jadi gini, dalam prakteknya kan sekarang ini, kalau misalnya ada yang meninggal, itu biasanya dari bank kan minta SKW, surat keterangan waris. Nah, surat keterangan waris itu dibuat oleh siapa? Nah, bisa dibuat oleh Pak Lurah, kalau yang untuk orang-orang Muslim, atau berdasarkan notaris. Nah, perlu diketahui juga ini catatan juga nih buat ibu-ibu nih, atau itu ya yang terbaru dari peraturan BPN tentang SKW ini. Ini juga sebetulnya rada aneh sih sebetulnya, kan bisa juga seperti ibu-ibu kan kenal saya di Bekasi misalnya ya, tahunya suaminya meninggalnya di Surabaya atau di Jakarta atau apa. Nah, itu tidak bisa. Sekarang SKW harus dibuat oleh tempat di mana meninggalnya dunia, meninggal dunianya di mana. Untuk proses balik nama ya, balik nama asetnya. Nah, tapi untuk urusan duitnya boleh. Nah, tadi bikin surat keterangan waris. Tadi kan surat keterangan waris tadi saya udah jelaskan kan tadi prosesnya, yaitu pasti cek wasiat, kemudian bikin surat keterangan waris.
Oke. Terus lanjut. Ada lagi nggak yang di chat room yang belum terjawab? Sambil tadi kan ini kayaknya sambil itu. Terus ini pelatihan terus. Setelah ini apa itu? Oh, ini golongan 2 nanti aja. Terus lanjut. Kalau golongan 2. Nah, oke. Kesimpulannya, orang tua dalam hal mewaris dengan saudara diberi bagian warisan terlebih dahulu dan saudara mendapat bagian selebihnya dari sisa bagian orang tua. Oh, itu kalau kelompok orang itu kalau di apa orang tua mewaris dengan saudara-saudara ya. Jadi minimal orang tua. Terus lanjut. Oh, ini lanjut lagi. Ini tentang golongan 2. Takut rumit. Terus saja. Next. Nah, oke. Sebelum tadi nih. Kalau bisa sih tentang perkawinan kedua. Ya. Ini mudah-mudahan sih tidak terjadi ya dalam pernikahan keluarga kita itu atau apa. Tapi kadang-kadang ada juga gitu. Terus gimana kalau sampai terjadi perkawinan kedua itu, ini yang cara benernya ya, jadi kalau misalnya pada waktu dia si pewaris dan dia sudah bawa anak dari perkawinan sebelumnya dan menikah dengan si C. Nah, rumusnya ini paling bawah ini, bagian istri dalam apa dan suami dalam perkawinan kedua tidak boleh lebih besar dari bagian anak dan maksimum 1/4. Kenapa? Kehadiran istri atau suami yang kedua itu tidak boleh merugikan bagian dari anak-anak perkawinan pertama. Ini prinsip utamanya itu di situ. Ya. Jadi bagian sisa itu maksimum berapa? 1/4. Ya. Ini mudah-mudahan ini cuma pengetahuan ya, tidak terjadi pada kita lah. Nggak enak banget soalnya kalau ada terjadi ya. Tapi ya kalau sampai terjadi ya kayak gitu ya, bagian jangan sampai anak-anak dari perkawinan pertama dirugikan karena suaminya menikah lagi dan kemudian meninggal dunia, berapa bagiannya. Oke, lanjut. Oh, ini inbreng mah nanti kalau hitung-hitungan ini rada ribet kalau itu. Terus lanjut. Terus intinya sih kalau inbreng tuh kalau misalnya kita pernah dapat kalau pas pembagian pengen dibalikin inbreng tuh namanya. Oke, terus. Oh, itu inbreng, itu tujuan inbreng. Nah, asal tahu tujuannya aja ya, untuk tercapainya warisan yang adil, besarnya hibah mengurangi hak waris. Nah, itu kalau pernah dikasih kehibahkan ke orang yang lain, pas segala macam, nah itu harus diperhitungkan. Oke, terus. Banyak pertanyaan menarik Pak di grup chat Pak. Iya. Coba yang belum itu, yang inbreng dilewatin dulu sambil itu. Iya. Udah. Takut waktunya nggak cukup Pak. Iya. Oke. Oke, lanjut sebentar. Ini. Oh, nanti habis ini tentang yang secara perjanjian lama, perjanjian baru, singkat aja. Pak mau tanya. Ini. Oh, nah ini nih. Pak mau tanya. Nah ini nih. Bila mana seorang menikah punya 2 anak tadi ya. Kemudian suami meninggal, bagaimana pembagian warisannya? Berarti kan apa ada konsekuensi harta waris tidak dibagi anak-anak saat mereka sudah berusia di atas 17 dan ibunya sudah menikah kembali. Maksudnya gimana? Oh, suami meninggal. Bagaimana? Apakah? Oh, gini. Prinsipnya ya ahli waris. Prinsipnya
waris itu ya dibagikan pada orang-orang yang berhak atas warisan itu sendiri ya. Masalah mereka 17 tahun, di bawah 17 tahun itu ya nggak peduli. Pokoknya dia udah lahir dan hidup. Makanya seringkali saya bikin pembagian waris itu adalah di dalam surat keterangan warisnya itu saya si A menikah dengan si B dengan melahirkan 3 anak yang masih hidup. Hidupnya itu anaknya itu tidak peduli mau di atas 17 tahun, di bawah 17 tahun. Ya, jadi kalau ibunya sudah menikah kembali ya udah pokoknya soal warisan itu dibagikan dulu, kemudian dia menikah lagi ya itu urusan dia ya kayak gitu. Oke. Apalagi tuh? Mau tanya, adik saya menikah dengan duda. Nah, ini nih. Duda yang punya 3 anak. Adik saya menikah dengan seorang duda yang punya 3 anak. Mereka menikah dan tidak mempunyai anak. Mereka udah menikah. Kemudian, ini menarik nih pertanyaan ini. Adik saya menikah dengan seorang duda yang punya 3 anak. Nah, berarti ini ya tadi ya, yang tadi perkawinan. Ini kita prinsipnya hukum perdata dulu nih, bukan hukum Islam ataupun hukum adat ya. Adik saya menikah dengan duda yang punya. Jadi ini si pria ini membawa 3 anak dari pernikahan sebelumnya kan? Iya, betul Pak. Ya, betul kan? Betul Pak. Betul kan? Iya. Mereka sudah menikah dan sekarang adik saya ini meninggal. Menurut suami harta adik saya jatuh ke tangan suami. Ya betul. Ini jatuh ke tangan hartanya. Kalau tidak ada pisah harta dan perjanjian ya menikah, dan hartanya yaitu yang konsep persatuan harta itu, Bu. Dapat si duda ini dan si suami ini dapat. Malah ini yaitu yang kemarin yang kasus yang lagi saya hadapi, malah si duda ini justru dibalik sekarang, yang si perempuan ini menikah dengan duda dengan membawa anak. Ketika dudanya meninggal, malah anaknya ini juga anak-anak dari perkawinan yang dibawa oleh si dudanya itu dapat gitu. Jadi kalau dia bilang bahwa harta adik ini siapa ya, adiknya Ibu Endah jatuh ke tangan suami dan anak-anak, Bu. Bukan suami aja, suami dan anak-anaknya dia. Maksudnya anak tirinya ya Pak ya, anak tirinya dapat ya Pak? Iya, betul. Oke. Pak, ini ada pertanyaan yang menarik sekali Pak. Iya, gimana Bu? Ditanyakan, jadi wasiat harusnya didaftarkan ke pengadilan negeri atau cukup ke notaris aja Pak untuk legitalisasinya? Oke. Jadi ketentuan wasiat sekarang itu bukan didaftarkan di mana? Di pengadilan negeri. Iya, bikin wasiat itu di depan notaris. Jadi nanti notaris yang mendaftarkan di sistem administrasi Badan Hukum atau Kementerian Hukum dan HAM. Itu kita. Makanya nanti kenapa kalau meninggal, yang bersangkutan meninggal itu kita bisa cek. Kita bikin surat ke Kementerian Hukum dan HAM, maka akan bisa ketahuan sama mereka bahwa si Tuan A atau Tuan B ini pernah semasa hidupnya pernah bikin surat wasiat kepada notaris siapa gitu, aktenya nomor berapa, tanggal berapa. Nah, itu nanti ketahuan dari situ. Nah, nanti misalnya kita minta dapat salinan bisa ketahuan tuh, ternyata pembagiannya gini. Nah, nanti kita tuangkan tuh di dalam surat keterangan waris bahwa ini pernah bikin wasiat bla 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 bla, sehingga pembagiannya adalah sesuai dengan itu. Jadi misalnya teorinya tadinya kan anaknya 3, nah, harusnya kan sepertiga. Bisa terjadi kan bahwa yang bagiannya nomor 1 lebih gede daripada nomor 2 dan 3. Nah, itu kita harus tuangkan di dalam surat keterangan waris itu. Ya. Okay. Pertanyaan ini juga bagus Pak, ini Pak, dari Ruth Ginat. Pak Yuda, kalau rumah warisan dibalik nama ke pewaris, kira-kira kena berapa pajaknya ya? Kalau kena pajak, hitung dari NJOP atau dari mana?
Begini, Iya. kalau prinsip, saya jadi ingat lagi nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya rumah jangan diem-diem aja. Sekarang tolong didaftarkan di dalam aset, daftar aset di perpajakan ibu masing-masing. Kenapa? Ini nanti kasihan yang terima warisannya. Kok bisa? Maksudnya gimana, Pak? Nah, itu karena nanti kalau ibu bapak tidak mendaftarkan itu, pada waktu si anak terima warisan, tidak ada di dalam daftar aset itu, akan dikenakan TPH seperti biasa. Kalau misalnya ada di dalam daftar aset perpajakannya, itu bisa dimintakan surat keterangan bebas PPH. Nah, kalau enggak ya kena apa? Kena PPH-nya berapa? 2,5% daripada nilai NJOP-nya. Gitu. Ini kan pertanyaannya kan juga kan dihitungnya dari mana? Oh ya NJOP kalau warisan. Nah, untuk BPHTB-nya berapa? Ataupun itunya perolehan warisnya. Di rumus yang sampai sekarang masih berlaku, NJOP kurangi 300 juta kali 2,5%. Ya. Makanya jangan pikir orang yang di Menteng itu semuanya mampu. Ya enggak. Dia PBB-nya di sana kan sekian miliar misalnya, atau apa sekian ratus juta, dikurangi 300 juta kali sekian itu dia masih ratusan juta. Nah, belum tentu anak-anaknya, anak cucunya itu punya duit. Makanya kenapa banyak rumah-rumah di daerah-daerah itu dijual-jualin juga. Kenapa? Dia bayar pajak warisnya aja udah gede banget gitu loh. Ya, Pak. Ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum ditutup karena waktu berjalan terus. Ya. Dari Ibu Evi, Pak mau tanya tentang pisah harta dengan suami. Salah satu darinya meninggal dan istrinya tidak punya anak atau anak bawaan dari suami, punya akte nikah dan mereka lakukan pisah harta. Pertanyaan saya, bagaimana dengan harta itu Pak? Itu hak siapa? Hak suami atau kakak atau saudara Pak? Seperti itu Pak. Oke. Ulangin ya ini. Ya. Pak mau tanya dengan pisah harta salah satu meninggal. Salah satu darinya meninggal. Dan pokoknya bikin pisah harta, suaminya meninggal. Betul Pak. Ya, betul. Istrinya yang meninggal Pak. Istrinya meninggal dan tidak punya anak. Dan anaknya anak bawaan dari suami Pak, anak bawaan dari suami. Oh, punya akte nikah. Seperti pertanyaan yang tadi berarti ini Pak. Oh, itu harta milik siapa? Iya. Enggak, kalau pisah harta itu dalam masalah untung dan rugi. Jadi kalau misalnya ya aset-aset yang diperoleh selama perkawinan atau tetapi dalam tentang harta yang di warisan tetap kalau yang harta diperoleh selama pernikahan itu tetap dibagi. Tapi kalau harta bawaan kembali ke itunya benar. Ya. Satu lagi Pak, ini juga bagus pertanyaannya Pak. Ya. Pak mau tanya, apabila seorang wanita yang hidup dan tidak menikah, ketika yang bersangkutan meninggal, warisannya gimana ya Pak? Diturunkan kepada siapa? Jadi dia tidak menikah, dia punya harta. Nanti kalau dia meninggal, diwariskan ke siapa Pak? Nggak punya saudara-saudara juga? Mungkin ada saudaranya Pak. Oh ya, udah kiri kanan yang saya bilang. Oh, ya. Kalau misalnya nggak menikah, kiri kanan, ya ke saudara-saudaranya, gitu. Pasti ditelusurin adalah, gitu. Ya, kiri kanan, saudara-saudara. Kalau misalnya wanita itu yang tidak menikah itu, biasanya ya pengalaman saya, mereka datang ke notaris bikin wasiat. Dia pilih nih. Dari saudaranya itu dia mana saudaranya yang layak dapat wasiat haibah dari hartanya dia, gitu. Biasanya. Kalau dia tidak meninggalkan wasiat, Pak? Ya udah bagi rata kiri kanan dia ke kakak atau adik-adiknya. Baik Pak. Ya. Baik. Apakah cukup Pak? Atau masih bisa satu pertanyaan lagi Pak? Ya boleh satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan ini dari. Saya boleh tanya maaf Pak? Ya silakan Bu. Saya itu gini, saya ini kan 2 bersaudara. Orang tua saya itu yang ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu.
ibu saya itu sayangnya sama adik saya. Sebentar. Ayah meninggal, tinggal. Ya, tinggal ibu. Ya. Lalu Terus? saya tuh sudah ngurus ibu itu 14 tahun. Nah, kemudian tiba-tiba dia kan sudah menikah sekarang 4 tahun sama istrinya. Nah, adik saya ini ketika punya istri ini dia berubah. Jadi kakaknya saya kan masih kakaknya di tempat yang lama. Sama ibu kan juga di tempat yang lama. Jadi kan sekarang saya ini kan ikut sama suami. Jadi kakaknya itu saya diusir sama istrinya. Terus habis gitu, sekarang yang terjadi ini malah ibu saya itu ikut sama adik saya, lalu sekarang sertifikatnya itu diminta sama dia, sama istrinya, lalu uang tabungannya ibu semua itu juga sudah dipegang sama dia gitu loh. Nah, ibu saya itu bilang sudah kasihkan aja. Nah, cuma permasalahannya itu saya itu tidak diperkenankan datang ke rumahnya sana. Sama anak-anak saya pun tidak diperkenankan untuk datang. Tapi dianya itu sampai datang ke rumah saya itu ngotot, mami itu sudah ngasihkan rumah itu ke saya. Jadi saya tuh disuruh ke notaris untuk tanda tangan apa itu melepas hak waris saya gitu. Nah, pertanyaan saya itu saya ya otomatis saya juga jengkel gitu ya. Karena dari kecil itu jujur aja saya tuh apa ya juga berjuang bersama dengan orang tua. Jadi mulai SD itu saya kerja gitu loh. Karena adik saya itu sakit-sakitan gitu loh. Nah, tapi setelah menikah itu entah pengaruh dari istrinya atau bagaimana saya juga enggak. Pertanyaannya aja Bu, pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya. Apa yang maksudnya itu apakah karena orang tua saya kan menginginkan untuk saya melepaskan gitu loh. Di satu sisi saya enggak terima diperlakukan seperti itu gitu. Terus yang kedua, apakah ketika saya kan sudah bilang sudah saya enggak mau ada tanda tangan, apakah dia juga bisa membuat maksudnya apa itu namanya tadi surat wasiat? Oke. Ya. Menurut saya kalau udah dalam hal kayak gini ya ibu nggak bisa menyelesaikan sendiri-sendiri, biarin aja Bu, tunggu dia menggugat kepada ibu. Nanti kan ibu bisa selesaikan di pengadilan. Sertifikat sudah di dia loh Pak. Sertifikat kan di adik saya sama istrinya. Rumahnya juga sudah ditempati dia sama istrinya, sama anaknya. Sama mama saya sekarang sudah di sana itu Pak. Nah, jadi saya enggak boleh ke sana. Lihat jenguk mama saya sendiri itu enggak boleh. Iya. Ini udah ranahnya udah bukan di urusan ini, memang ini udah urusannya nanti ya itu yang ada beberapa case dalam yang saya bilang itu sengketa waris itu sudah udah jauh melampaui aturan-aturan hukum, ya udah. Satu, kalau mediasi gagal ya mau tidak mau ibu harus cari pengacara ataupun melaporkan ke polisi biar dimediasi di kantor polisi sama polisi untuk itu. Meskipun polisi sebetulnya ranahnya bukan perdata ya, tapi ya kadang-kadang mereka mau bantu. Tapi coba ibu selesaikan dengan mediasi, dan kedua cari lawyer untuk mendampingin ibu. Kalau kayak gini soalnya ranahnya udah bukan itu lagi ya. Kalau udah misalnya kayak yang seperti tadi saya bilang, misalnya ada sertifikat yang mengadukan cerita ke saya kan anaknya daripada ayahnya yang sudah meninggal, tapi sertifikat disimpan pamannya. Gimana nih? Meskipun pamannya nggak bermaksud menjual, tapi kita mau dibalik nama aja juga nggak bisa. Nah, itu ranahnya udah bukan di notaris lagi. Gitu. Ya, baik. Saya kira pertanyaannya sudah cukup ya. Maaf buat para partisipan yang tidak bisa dijawab pertanyaannya semua. Bisa nanti chat melalui WA yang sudah saya sampaikan tadi. Karena waktu terus berjalan. Dan kita masih ada sekitar 20 menit lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira sudah cukupkah Pak narasumber? Bu, ada 2 halaman yang tadi yang secara singkat saya cuma pengen kasih gambaran. Baik, kalau Pak, di dalam pewarisan di dalam Alkitab ya, coba Bu, ada setelah tadi terima kasih saya silakan, tambahin. Bu Nani.
Atau ya udah. Tapi intinya gini, kalau yang di Alkitab, kalau di dalam Perjanjian Lama itu memang ada aturan-aturan hitung-hitungan, dan kemudian yang kadang-kadang anak-anak laki yang sulung lebih besar daripada yang bungsu. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru intinya bahwa yang dimaksud warisan itu bukan sekedar harta itu, tetapi masalah-masalah yang menyangkut surgawi. Iya, Ya, baik intinya Pak. sih itu aja. Ya, jadi mungkin Bapak bisa terakhir memberikan closing statement kepada kami mengenai warisan ditinjau dari perspektif Alkitab, Pak. Ya, Ya, singkat, padat, dan jelas ke kami, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. jadi kalau itu saya tentang warisan di dalam Alkitab, saya pegang dari ayat yang diberikan Bu Nani kepada saya nih. Mana ini? Bentar. Sebentar, di bagian akhir Bu itu, Bu. Bentar ya. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 15 ya. Seorang dari orang banyak itu berkata pada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Ya, jadi ini sangat menarik. Nah, di sini saya tadi udah jelaskan di sini Perjanjian Lama, di sini tuh ya peraturan anak-anak sulung dengan anak bungsu ada berbeda, tapi pada Perjanjian Baru singkatnya Bu di next slide terakhir Bu. Ya. Nah, tidak lagi membahas warisan jasmani tapi warisan rohani. Di dalam Yakobus 2 ayat 5 warisan kita adalah kerajaan Allah, dan juga 1 Korintus 2 ayat 9 dan langit bumi baru di mana Allah akan berdiam dengan warisan. Nah, yang penting karena yaitu sebagaimana tadi saya bilang, karena ini kita bulan keluarga, maka apa yang kita lakukan juga warisan daripada orang tua adalah iman. Jauh lebih penting dari segalanya. Oke, terima kasih. Ya. Aduh, luar biasa hari ini. Tepuk tangan dulu buat Bapak narasumber kita. Pemaparannya sudah sangat jelas bahwa warisan sesungguhnya kita adalah iman ya Pak ya. Dilihat dari perspektif secara Alkitab. Nah, terima kasih untuk waktunya Bapak Yuda Tedianto yang sudah memberikan ilmu baru kepada kami, pemahaman baru, sehingga kami tidak benar-benar buta Pak dalam memahami warisan ini. Mungkin kalau ditanya semuanya punya pertanyaan banyak Pak, cuma karena waktu tidak cukup, dan teman-teman partisipan bisa langsung menanyakan melalui WA. Boleh dibantu nanti Pak Yuda ya, kalau bisa japri ke Bapak ya. Nah, jadi Bapak Yuda siap membantu kalau ada chat yang tadi tidak bisa kami selesaikan karena waktu terus berjalan. Ya. Terima kasih untuk Bapak Yuda yang waktunya yang luar biasa, dan saya percaya Bapak semakin dipakai Tuhan ya untuk membantu anak-anak Tuhan, membantu siapapun yang meminta bantuan hukum kepada Bapak, dan Bapak boleh menjadi berkat buat mereka semua dan buat kami semua pada siang hari ini. Baik, kita sudah selesai pemaparan dari Pak Yuda. Kita bisa foto bersama dulu ya Pak ya. Boleh. Silakan, Saya mau live habis ini. Bu Dwi pimpin untuk acara foto bersama. Kami ingin mengabadikan momen ini dengan narasumber dan rekan-rekan partisipan siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Suyatmi.
Ya. Sekarang saya harap kita semua membuka ya kameranya, dibuka semua biar kita kelihatan semua. Ini cantik-cantik loh. Ternyata tadi banyak yang ditutup. Nah, sekarang udah. Oke, kita akan membuka sesi foto, akan dilakukan oleh Bu Leo. Oke, semua sudah dibuka. Ya, saya persilakan Ya, Bu Leo. Baik, Ibu Dwi, terima kasih. Ibu sudah on cam semua ya. Senyum aja ya Bu, karena kita nggak tahu kita ada di shift berapa. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Wah, ini off cam semua di slide ketiga. Baik Bu Dwi, terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih Bu Leo. Ya, puji Tuhan, tolong semua jangan live dulu ya. Karena kita masih ada beberapa lagi. Sebelumnya saya akan sapa, ini ada yang dari luar kota banyak, ada yang dari Malang, tadi saya lihat ada Ibu Eti dari Malang, dari Semarang Ibu Widiasi, ada yang dari Surabaya, dari luar pulau. Karena kami belum tahu, jadi mungkin ada yang bisa ini untuk raise hand, biar kami dapat menyapa ibu-ibu yang dari Bu MC, maaf ya, ini sehubungan saya ada acara di Ya, gereja kami. baik, Pak. Saya harus Baik. meninggalkan itu ya. Terima kasih banyak Iya, Pak Ibu-ibu semuanya. Yuda, Tuhan memberkati. Ya, terima Salam buat kasih. keluarga Pak. Ya, Jangan sama-sama. bosan kalau kami menghubungi Bapak lagi. Tuhan memberkati Pak. Ya. Oke, saya lanjut. Mungkin ada yang dari luar kota, luar pulau. Lanjut Bu Dwi. Kita angkat tangan. Mm-mm. Iya. Ada yang dari luar kota, soalnya tadi ada yang bilang ada dari luar pulau juga. Kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara webinar kita ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan mungkin ada pengumuman dari Ibu Fose. Bu Fose, saya persilakan kalau ada pengumuman, Ibu. Bu Fose, Sekretaris Korda. Ya, shalom. Ya. Ya, sorry ibu-ibu, saya lagi nyetir, jadi mohon maaf seadanya. Yang bisa saya sampaikan adalah puji Tuhan, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah ikut hari ini. Tetap semangat buat setiap acara yang diperlengkapi di Korda Bekasi. Untuk setiap acara itu, sekali lagi saya terus menghimbau untuk kita bisa disiplin dengan membayar iuran ya untuk di Korda dan Korwil. Nah, kemudian untuk besarnya itu bisa menghubungi bendahara Korwil masing-masing ya, Ibu. Nah, kemudian ada Natal Korda Bekasi pada tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari 2023 khusus untuk ibu-ibu gembala yang akan dilakukan di BTC, GBI BTC Rayon 18. Nah, dan yang paling penting juga ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu gembala dan ketua-ketua WBI, mohon dipersiapkan ini pada bulan. Wah, sepertinya urusan Maret sinyal. tanggal hari tidak nginap, dan itu merupakan ya. Apa kedengaran suara saya, Bu? Putus-putus, Bu. Iya, iya, sinyal nih mungkin saya lagi jalan. Oke, jadi untuk rakerda terakhir tanggal 21 Maret kita akan adakan di Bekasi, tidak nginap. Mohon dialokasikan waktunya dan kita tulis di agenda kita masing-masing untuk kita bisa hadir, dan setiap PBI mengirimkan 1-2 utusan karena harus ada suara di rakerda yang terakhir itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, Bu Suyatmi dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih Bu Fos. Hati-hati di jalan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Fose. Sebelum ada kejutan yang tadi sudah disampaikan, kita akan tutup dulu. Ya.
kita akan tutup dalam doa acara kita siang hari ini. Tapi tolong sekali lagi Ibu-ibu jangan live dulu ya, karena ada kejutannya, ada door prize-nya ternyata. Tapi setelah kita tutup dalam doa ya. Nah, kita akan doa penutup, doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Ketua Korda kita, Ibu Chandra Dewi. Pada Ibu Chandra kami persilakan Ibu untuk menutup kita dalam doa. Ya, shalom Ibu-ibu, kita semua diberkati masuk dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sehingga siang hari ini Tuhan kami boleh bertemu walaupun lewat Zoom Tuhan untuk menikmati Tuhan Yesus pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan dalam segi hukum yang telah kami terima Tuhan dari Bapak Yuda Tedianto Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, sehingga dimanapun Bapak Yuda melayani Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Nanitan, untuk Ibu Suyatmi, sebagai pengurus Korda di bidang hukum Tuhan. Terima kasih untuk jerih lelahnya bersama dengan ketua yang membawahi bidang hukum, Ibu Yemima Tuhan, bersama seluruh pengurus Korwil yang telah berjerih lelah sehingga acara webinar ini boleh berjalan dengan baik. Semua hanya kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati kami semua, seluruh peserta yang hadir di siang hari ini Tuhan. Berkati dengan sukacita dan sejahtera karena Kau telah memberikan kepada kami semua pengetahuan baru di mana kami boleh menjadi wanita-wanita yang berhikmat dan bijaksana, di mana kami tahu bahwa warisan terbaik kami sesungguhnya adalah iman kami Tuhan, warisan iman kepada anak-anak kami Tuhan. Dan terlepas dari itu kami mempunyai wawasan yang lebih luas lagi mengenai hukum waris Tuhan yang boleh kami ketahui Tuhan, untuk kami boleh memperoleh hidup yang lebih bijaksana untuk mengatur seluruh harta dunia yang ada di dunia ini Bapak. Dan terima kasih Tuhan, segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dan sebentar kami akan selesaikan Tuhan webinar ini. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dan terimalah berkat sukacita dari Bapa kita di surga, cinta kasih yang murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah, serta kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Silakan Bu Dwi. Ya, Terima kasih Bu Chandra. Terima kasih Bu Yat. Terima kasih untuk semua peserta yang ada hingga saat ini. Dan sekarang kita akan tunggu gongnya yang terakhir ini ya. Saya persilakan Ibu Mika dan Ibu Leo. Ya, shalom, ibu-ibu semua, luar biasa. Shalom. Saya rasa sudah bisa open mic ya. Ini saat-saat yang seru nih. Semakin sedikit, semakin peluangnya banyak, semakin bagus nih. Jumpa lagi dengan Ratu Quiz. Oke, ibu-ibu, ada apresiasi buat ibu-ibu yang sudah mendaftarkan di melalui link. Akan kami putar. Saat ini saya rasa Ibu Leorin sedang memutar-mutar rezeki. Iya. Baik Bu Mika. Berapa kali Sedang putaran Bu? memutar-mutar. Siapa yang sudah mendaftarkan diri lewat link, itulah mereka yang berhak mendapatkan door prize pada siang hari ini. Dalam berupa apa? Rahasia. Oke, sekarang silakan Ibu Leo. Kita hitung sampai 10. 1. Berapa 2, putaran Bu? Maaf Bu, berapa putaran Ibu? 3. Biarin penasaran Bu, 1 dulu sekarang. Oke, 4, ya. 5, 6, 7, 8,
Bisa langsung nama Kak. Go. Bu Cherry. Bu Ya. Cherry. Pondok Gede. Hah? Bu Cherry. Bu Cherry, iya. Iya, Oke. Mrs. Talumantak yang dapat. Adakah Bu Cherry di sini? Boleh angkat tangan. Ada Bu Mika, terima kasih Bu Mika. Tolong Selamat, Bu hubungi Cherry. saya, ya, Bu. Terima kasih Hadiahnya Bu ya. bermanfaat loh, Bu. Tolong hubungi Haleluya. saya. Ya. Terima kasih Bu Leo, Bu Dwi, terima kasih Bu Nami. Iya. Ya. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Bu Cherry. Putar lagi yuk, hitungan sampai 3 saja, Bu Leo. Ya. Oke. 1, 2, 3. ketemu Boyana nih ya. Kemana? Yuk, sebentar lagi. Tuh. Ya, pakai itu ya. Tiana, Silitonga Barat. Tiana, Silitonga Barat. Ada enggak? Ada orangnya? Apakah ada, Bu? Gimana panitia yang lain? Yang barat? Ibu Tutiana. Ibu Tutiarna ada nggak? Kalau nggak Saya lihat- hadir, Saya lihat di partisipan dulu. Yang lain? Saya lihat di partisipan. Iya, Tutiarna Sairin, ya. Silitonga. Ibu Tuti ada? Sambil muter lagi aja, Bu. Tutiana. Nggak ada, Tuti Bu. nggak ada ya? Nggak ada di partisipan. Oh, nggak ada Bu. hangus ya? Lagi, Bu. Ya, hangus kalau nggak ada. Lagi dapat door prize dapat nggak? Putar ke kiri. Indah Pridayanti Kabupaten. Mika, Mika juga mau. Indah, Wah, Indah juga masih di Indah. Kabupaten. Kabupaten. Taman Oke. Jati. Ibu Indah, Ibu Indah Masih ada? ada? Ibu Indah ada? Ada, Indah ada. masih ada. Ya, oke. Ada. Oh iya ada. Ibu Indah ada ya? Itu ada. Ada. Ibu Indah Masih ada. ada, Baru Bu dua Nani? ya? Masih ada ya? Baru dua ya? Yang kedua Ibu Ibu Indah Indah. ada. Dua, oke. Putar ke kiri. Bu Leo putar ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Selvia Barat. Wah, Barat lagi. Oh Ibu Selvia Selvia Barat. dari Korwil Barat. Oh, Ibu Selvia masih ada? Ya, ada saya. Ada. Ya, Oh, masih iya. ada. Kurang berapa Bu? Bu Leo? Bu. Bu. Bu Sevia ada. Ada Bu Sevia. Bu Sevia ada. Satu lagi. Bu. Tiga ya. Baru 3 ya? Oke. Ya, satu lagi. Sekarang ke kanan, Kirain Dwi aku. ke kanan, Bukan ya? ke kanan, Mau. ke kanan, Mau ke Bu Dwi. kanan nanti. Kudwi, Timur. Selamat Kudwi. Boleh nggak? Lempar. Masih ada? Masih ada Lempar. ya? Bu Suyatmi masih ada? Ada? Masih ya? Oke. Masih. Berapa lagi? Sudah berapa? Satu lagi, 4 berempat. 3. Sudah 4. Sudah 4. Timotius Hari Pondok Gede. Baru Wah, 3. Timotius Hari Pondok Gede. Pondok Pak Gede. Timotius Hari siapa? Masih ada? Masih ada. Ada bapaknya nih yang ikut. Saya cek. Masih Pak ada kan? Timotius. Pak Timotius ada? Kayaknya nggak ada, Bu. Sudah habis dulu. Nggak ada Udah ya? live ya? Udah live, Bu. Udah live. Oh, Nggak ada. sayang. Ini nggak ada. Satu lagi, Ya, Bibi. berkatnya buat yang bertahan sampai akhir. Sekarang ke kanan, Ibu ke Marla, kanan. Marlina Barat. Maria, Maria Bu Marla ada? Marla Marlina Barat. Ada Ibu? Ibu Marla mana? Dari Korwil Barat. Kayaknya nggak ada, Bu. Ada. Nggak ada, Bu. Oke. Putar Mohon lagi, Bu. menghubungi Nggak ada? saya. Itu Nggak ada. satu. Satu lagi. Teng, Juliana Siahaan, Kabupaten. Siapa? Wow. Ibu Suliana dapat. Luar biasa. Bu Suliana mau dilempar apa diterima, Bu Suliana?
Lagi? Bu Sultana mau diterima apa mau dilempar, Bu? Saya Bu siap Suliana. menerima. Lempar aja Bu, lempar buat teman-teman. Oke, lanjut lagi Bu Lorince. Putar yang gede, yang kencang. Bu Mika, berapa Bu hadiahnya Bu? Bu Reni, Saida Berapa ya? Timur. Pokoknya hubungi saya aja deh. Reni, Ini Saida. Saida Timur ada nggak? Ayo Bu Reni, masih adakah dirimu? Aduh, sayang Ada. sekali. Adakah? Bu Reni. Bu Reni. Masih Hai. ada? Ibu Oh, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Masih ada ya, Nggak Bu? ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada Bu Habis. Reni. ada ya? Bu, lanjut lempar lagi dari Bu Suliana. Putar ke kiri, ye. Putarlah ke kiri. Ke kiri dan ke kiri manis deh. Maris Marta si Homdi. Ini. Ada? Saya hadir Bu, ada. Ya. Puji Tuhan. Masih Hubungi ada, saya Bu? ibu-ibu, tolong dicatat. Baju mau mau. Habis ya? Udah habis? 0851 Habis, Bu. Ada berapa? 56 Udah habis ya, Bu Siatmi? Habis. Habis, Bu. Oke, Jadi baik. 1, 2, 3, 4. Ya. 5, Bu. Siapa lagi? Yang satu siapa? Ibu Cherry, Ibu Indah, Ibu Selvia, Ibu Marika. Terus itu siapa lagi? Siapa? Udah betul 4. 4. 4 Iya. ya, Ibu Mika? Iya. Yang masih hadir. 4 ya? Iya. Masih? Ya. Cukup, Bu. Oke, baik. Oke, 4. Silakan. Terima kasih putarannya Bu Leorin. Saya kembalikan kepada Ibu Syatmi mungkin. Iya, baik. Pas sekali waktunya, jam 3:03 kita selesaikan acara webinar kita yang terakhir. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang mendapatkan hadiah. Nanti langsung berurusan dengan Bu Mika. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita sampai di akhir penghujung acara ini. Kepada teman-teman yang sudah selesai, silakan boleh live, tetapi kepada panitia mohon tidak live dulu. Ya, sekali lagi ayo kita berikan salam kepada teman-teman kita bilang terima kasih. Terima kasih ya, memberkati semuanya. Terima kasih, Selamat Bu. melayani di tempat yang Terima selfie. Selamat ya, Bu Selfie dapat ya. apa yang belum dapat juga nggak apa-apa, berkatnya dari yang lain. Amin. Ya, terima kasih. Semangat ya Bu Rustani ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih banyak waktunya untuk kehadirannya. Tuhan berkati. Amin, amin. Kasih. Yang live ya, aku keluar ya. Ya, baik teman-teman. Sambil teman-teman yang lain live, partisipan lain, tapi untuk kita sudah kita untuk evaluasi sedikit ya, karena habis ini link ini akan dipakai oleh Ibu Nani lagi untuk kegiatan Zoom yang lain. Jadi berjalan terus ya, yang live ya, terus